Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Athoillah dan rekan sejawat saya. Nama saya Bu Fatria. Ya, kali ini saya selaku CGP Angkatan 9 ingin melakukan coaching supervisi akademik. Di mana coaching supervisi akademik akan mengalami 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, dalam pra-observasi saya akan melakukan coaching dengan alur TIRTA. TIRTA itu sendiri merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, jadi saya akan menanyakan beberapa hal dengan alur tersebut. Oke, supervisi itu sebenarnya kan sangat bermanfaat sekali ya Bu ya dalam dunia pendidikan ya, karena untuk meningkatkan metode mengevaluasi pembelajaran kita ya Bu ya. Oke, harapannya dalam pembicaraan hari ini itu apa sih Bu sebenarnya yang Ibu inginkan dalam mengembangkan pembelajaran di kelas? Ini kan berarti ya. Ya, pengennya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Terus tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak yang kita ajar juga menyenangkan, pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan, dan tentunya apa yang kita pelajari itu ya bermanfaat untuk anak-anak. Iya ya. Berarti apakah sebelumnya itu ada kendala dalam proses pembelajarannya Bu? Iya, kita kan sebagai guru untuk mengajar itu kan tentu setiap kali kita mengajar itu kita kan juga istilahnya mengevaluasi diri ya Pak. Kira-kira yang kita lakukan itu, pembelajaran yang kita lakukan itu dampaknya ke anak seperti apa. Ketika kita ke anaknya itu kok misalkan kita berkaitan kan, kalau kita mengevaluasi berarti kan kita berkaitannya kan dengan nilai. Ketika nilai yang kita dapatkan kok nilainya kok banyak yang di bawah KKM, berarti kan kita harus mencari cara atau istilahnya melakukan inovasi bagaimana pembelajaran yang kita lakukan itu supaya bisa diterima dengan baik. Nah, sehingga kan untuk itu sudah menjadi keharusan kita ya untuk memperbaiki metode pembelajaran yang kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Iya. Nah, berarti kan tadi permasalahannya yaitu sangat klasik ya Bu ya. Nah, dengan adanya kendala hal tersebut, apa yang harus Ibu Fatria lakukan atau apa yang sudah dilakukan itu? Iya. Yang pertama itu kalau kita evaluasi, kalau kita sudah melakukan identifikasi permasalahan dulu ya Pak, ada masalah apa di kelas yang kita ajar. Selama ini memang kebanyakan yang kalau saya amati dan saya dapatkan dari hasil evaluasi pembelajaran itu memang yang pertama itu untuk pembelajaran sejarah, terutama karena kita kan sama-sama ngajar sejarah kan. Itu yang pertama itu motivasi belajar anak itu rendah karena mungkin mindsetnya mereka itu selama ini sejarah itu hanya menghafal. Sebenarnya mindset seperti itu tuh kan hal yang salah ya Pak. Padahal kalau kita kalau sejarah juga bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, apalagi kalau kita bisa melakukan kunjungan-kunjungan itu kan sambil belajar kita juga bisa ibaratnya refreshing kan seperti, dan tentunya itu juga sangat mungkin kalau anak sudah mengalami, anak-anak akan suka. Terus kemudian yang kedua itu motivasi rendah dan nilainya juga rendah karena mungkin tadi motivasinya kurang, terus akhirnya ke nilainya juga pengaruh karena anak kurang tertarik gitu. Mungkin kayak belajar sejarah itu kan sudah berlalu gitu. Jadi anak-anak mungkin istilahnya ya merasanya mungkin ada hal-hal yang ini kurang penting apa bagaimana seperti itu Pak. Iya, berarti rendahnya motivasi, mindset dari anak-anaknya sendiri bahwa sejarah itu adalah pembelajaran yang hafal isinya ya Bu. Iya, selama ini kan selalunya begitu ya. Oke, berarti
kalau boleh tahu ini Bu Fat, kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Fat sekarang itu di posisi berapa dalam pembelajaran di kelas itu? Ya mungkin di posisi 7 ya Pak, 7. 6-7 lah ya, maksudnya masih ada yang di bawah KKM, tapi juga ya yang banyak juga yang di atas, maksudnya ya tetap harus ada perbaikan-perbaikan lah untuk pembelajaran itu sendiri. Tadi ini udah masuk ke rencana aksi. Iya. Nah, harapannya itu dari rencana aksi tersebut, kalau boleh skalanya mau sampai ke poin berapa dari 1 sampai 10 itu? Iya. Dari tadi kan 7 ya Bu ya? Iya. Iya. Kalau target itu idealisnya ya Pak, idealisnya orang itu kalau target ya pasti 10, tapi itu nggak mungkin. Kalau kita target 10 tuh kayak hal yang mustahil ya, 99 besar Pak. Tapi setidaknya kalau saya punya targetnya di atasnya 7, setidaknya 8 atau mungkin kalau bisa 9. Karena kan kita menyadari Pak, kemampuan anak itu kan unik ya, kemampuannya juga masing-masing. Ada anak yang mungkin nggak pintar di sejarah, pintar di mapel lain, atau pintar di mapel sejarah tapi di lain juga nggak bisa. Jadi memang kan nggak bisa disamaratakan bahwa satu kelas ini semuanya harus nilainya bagus semua. Dan kita kan sebagai guru pasti sudah menyadari lah seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu Fat ya. Berarti Bu Fat sebagai guru memahami betul ya sama murid-muridnya ya Bu ya. Ya harusnya memang seperti itu Pak, kan kita setiap minggu ketemu sama mereka. Sebagai guru kan kita nggak hanya mengajar tugas selesai sudah, tapi kan kita juga melakukan pendekatan-pendekatan, karena setiap anak tadi ya selain unik, ketika ada sesuatu kita sudah merasa loh Pak, ini anak diajar kenapa tidur, ini anak ketika diajar kenapa melamun. Ya sebagai guru pasti kita punya kepekaan lah untuk mencari tahu kenapa, terus ada apa, itu hal yang wajar sebagai manusiawi dan sudah menjadi tugas kita sebagai guru. Oke, berarti kan harapannya itu nanti poinnya itu lebih dari 7 ya Bu ya? Lebih dari 7. Nah, apa yang harus Bu Fat lakukan atau untuk pembelajaran berikutnya itu? Iya, jadi ini kan rencana aksi ya Pak, jadi ketika kita menyadari sudah ada masalah, berarti kita harus melakukan sesuatu yang untuk sebagai solusi. Nah solusinya kita tentunya kalau kita mengajar ya berarti kita melakukan inovasi dalam pembelajaran Pak, karena jujur selama ini memang saya cenderung ke ceramah, diskusi, hal yang klasik yang biasa kita lakukan, karena memang sejarah itu tidak bisa lepas dari ceramah juga Pak. Kalau ketika mungkin kayaknya ceramah itu memang juga wajib ada, walaupun mungkin orang sejarah tinggal baca nggak semudah itu ternyata gitu kan. Jadi memang ceramah juga diperlukan, tapi ketika hal yang sama kita lakukan berulang-ulang itu kan bisa membosankan, sehingga kita harus memberikan metode-metode yang lain yang mungkin nanti bisa membuat anak lebih tertarik, dan pola pikir mereka juga mungkin bisa berubah. Oh ternyata sejarah juga bisa menjadi pelajaran yang menarik. Sehingga saya punya rencana aksi itu tentunya kan berarti di wujud nyatanya kan RPP Pak, di rencana pembelajaran. Maka saya akan melakukan, ini mau saya lakukan adalah metode pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Oh berarti nanti untuk kedepannya ketika saya melakukan supervisi, Bu Fat akan melakukan pembelajaran dengan metode apa? PJBL, Project Based Learning. Apa itu Bu Fat? Jadi di sini itu kalau selama ini hanya diskusi ceramah, kalau project based learning itu memang nanti di pembelajaran itu menghasilkan project Pak, produk yang dihasilkan. Yang selama ini mungkin mindsetnya anak-anak itu kalau sejarah hanya membaca, menghafal nama, bulan, tanggal, tempat gitu kan. Ketika kita mengubah metode kita, oh ternyata itu sejarah juga menghasilkan produk. Nah dalam hal ini saya akan mencoba itu mengambil materi yang pada masa perpendakian, di mana saya akan mengenalkan ke anak-anak tentang teknologi yang sudah ada pada masa praksara, yang ternyata teknologi itu sebenarnya sudah ada pada masa praksara dan sampai sekarang pun masih masih ada di sekitar kita gitu. Tapi kan anak-anak kan belum menyadari bahwa adanya teknologi ini ternyata sudah ada dari zaman dulu seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya.
Berarti dengan adanya metode project learning itu harapannya itu mendapatkan produk. Ya. Ya. Terus sebenarnya tujuan pembelajaran tersebut guna murid itu apa sih? Iya, jadi karena saya ini mau membuatnya itu tentang materi tentang masa perdakian. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu siswa mampu membedakan teknik pengolahan logam, karena pada masa praksara itu kan ada dua teknik ya Pak, yang asir perdu dan bival, atau mungkin yang isir perdu itu kayak teknik lilin, bival itu teknik setangkup. Kemudian yang kedua adalah tujuannya ya mencipta produk yang hampir sama. Kalau kita menyamakan persis ketika masa praksara di masa sekarang kan kita kan agak repot Pak. Jadi saya mempraktekannya ke anak-anak itu yang sekarang teknologinya sudah ada tapi prinsip kerjanya sama. Kalau saya itu rencananya contoh dapat bival itu kan teknik setangkup. Jadi medianya atas bawah. Kalau di zaman masa praksara itu kan pakainya batu-batu, nanti yang istilahnya ya Pak, dikeruk dilubangi ke atas bawah, nanti diikat, dikasih cauran logam itu kan ditutup. Nah kalau sekarang kan kita nggak mungkin toh Pak, kalau kita bikin batu digerang gitu kan. Akhirnya saya nyari sesuatu sama anak-anak, apa ini yang kira-kira bisa kita lakukan tapi prinsip kerjanya sama. Maka saya menyampaikan ke anak-anak, bolehlah mencari sesuatu yang prinsip kerjanya sama. Nah, ketika saya sudah sampaikan, anak-anak itu kemarin ada yang menanyakan, Mbak, Bu, berarti kalau saya pakai cetakan roti yang segitiga setangkup itu bisa, enggak apa-apa, karena prinsip kerjanya kan sama-sama ada sesuatu yang taruh di dalam, di press, nanti menghasilkan produk seperti itu. Itu rencananya ya? Rencananya seperti itu, ya. Dalam dengan kegiatan hal tersebut, saya sebagai yang ingin melakukan supervisi itu sudah nggak sabar. untuk dengan adanya belajar aktif di mana murid itu disertakan, itu sebenarnya area pengembangan yang hendak dicapai itu apa sih Pak dalam pembelajaran metode hal tersebut yang ingin dicapai untuk murid dari Bupatnya sendiri? Area pengembangan yang hendak dicapai, apakah mungkin kognitifnya atau tentu ya selain kognitif pengetahuan tapi juga keterampilan ya Pak. Jadi anak itu tidak hanya, kalau menurut saya ya, kalau pembelajaran kan tidak hanya sebatas anak mengetahui, tapi juga anak terampil, apalagi di perkembangan yang sekarang gitu ya Pak, yang kita tahu semakin ketat untuk persaingan di di dunia kerja, di kehidupan di masyarakat secara umum pun, maka ya tujuannya saya ke yang kognitif sama keterampilan juga, tidak hanya pengetahuan. Nah, dengan adanya mencoba mencetak dan lain-lainnya, itu apa yang perlu Bupat siapkan gitu? Ya. Baik, untuk itu kita memang agak repot sih Pak untuk persiapan, maka memang sebenarnya kalau PJBL itu nggak mungkin kalau kita laksanakan sekali. Jadi kita butuh persiapan, tentunya ya dari disampaikan ke anak untuk pertemuan minggu depan apa yang akan kita lakukan, terus anak-anak kita instruksikan untuk membawa benda-benda atau bahan-bahan alat-alat yang berkaitan untuk kita persiapkan tadi. Kemudian nanti kalau karena kita tekniknya itu pengolahan logam, jadi ya anak-anak harus membawa yang cetakan. Kalau yang tadi sudah saya sampaikan bival itu mereka bawa cetakan roti, semprong gitu kan Pak ya, remsnya kan sama. Terus kalau yang asir perdu berarti anak-anak saya minta untuk membawa tanah liat sama lilin gitu, karena kan kalau yang bival itu jelas itu kan cetakannya kan setangkup dibuka sudah jadi, tapi kalau yang cetak lilin kan itu kan hanya sekali pakai Pak. Nah itu kan maka kita menggunakannya tanah liat dan lilin. Nah tentunya ya memang agak merepotkan, tapi saya yakin nanti ketika kita lakukan itu anak akan senang karena seperti dunia bermain. Jadi mereka main tanah, mereka main nyetak-nyetak, apalagi kalau roti bisa dimakan juga. Pasti akan sesuatu yang merasa hal yang berbeda lah dari biasanya. Jadi saya nggak sabar ini untuk menggambarkan, wah pasti seru kayak Bu Irfan ya. Semoga sukses. Ya, yang terakhir berarti apa? Komitmen. Nah,
harapannya saya bahwa rencana tersebut hanya tidak sampai rencana yang dijalankan saja, melainkan ada suatu hal yang dikenal dengan komitmen. Yang bisa menjadikan komitmen untuk melakukan hal pembelajaran yang kreatif itu apa dari Bupatnya sendiri? Kalau saya ya yang menjadi komitmen ya tadi Pak, dari evaluasi pembelajaran kita ke anak-anak, bahwa kayak tadi ada masalah yang kita temukan ya berarti kita harus berkomitmen mencari solusi. Nah, kalau dari saya pribadi, karena kita berarti harus berinovasi, ya yang bisa saya lakukan ya saya lakukan seperti tadi. Ini kan rencananya supervisinya kan minggu depan ya Bupati ya. Iya. Nah, kira-kira selain saya sebagai observer sekaligus supervisi, kira-kira yang bisa membantu Bupat atau mengontrol, mengingatkan atau menyemangati itu selain Bupat sendiri siapa kira-kira? Ya mungkin bisa meminta bantuan teman sejawat yang lain Pak, yang sama juga guru sejarah seperti itu. Oke, jadi saya nggak sabarin untuk minggu depan untuk masuk ke kelasnya Bupat ini. Semoga jalan sesuai dengan yang diinginkan. Iya, amin. Sebelum diakhiri, saya mau tanya, apa sih yang didapatkan dalam obrolan kali ini, Bupat? Ya tentunya satu, kita sharing ya Pak, sharing pengalaman, saling berbagi ilmu. Jadi ya berharapnya apa yang kita bicarakan hari ini nanti diwujudkan nyatanya Pak. Ini kan berarti kan kita bicara hari ini kan rencana. Nah berharapnya ya nanti diwujudkan sesuai dengan yang kita targetkan, diwujudkan sesuai dengan yang memang kita inginkan, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja Bupat. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Siap. Saya bisa masuk kelas dan menyaksikan pembelajaran yang sangat menarik sekali. Iya. Oke, saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Oke, baik. Ya, pagi yang sangat puas sekali ya bisa bertemu dengan kalian di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, nanti kita berdoa dulu supaya nanti pembelajaran kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk Mas Satria, ketua kelasnya ya, silakan untuk menyiapkan teman-teman yang berdoa. Siap, ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mas Satria sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Hari ini, ya, siapa yang tidak berangkat? Saya tidak berangkat dulu. Siapa teman-teman yang hari ini tidak berangkat? Siapa? Ya, terus siapa lagi? Fabian kenapa? Sakit. Kemarin berangkat nggak? Kemarin berangkat. Oke, terus siapa lagi? Rania kenapa Mbak Rania? Izin, baik. Sudah? Ada lagi? Sudah? Cukup? Oke, baik. Untuk teman-teman kita yang hari ini sedang sakit, yang tidak masuk, kita doakan semoga mereka nanti selalu diberi kesehatan sehingga nanti bisa berkumpul kembali dengan kita di dalam kelas. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh Mbak Nisa. Silahkan untuk memimpin teman-temannya. Silahkan untuk berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya Tuhan.
pembelajaran kita hari ini adalah ada dua ya. Yang pertama adalah tujuannya siswa dapat membedakan teknik pembuatan logam yaitu asir perdu dan bival. Yang kedua adalah siswa dapat menciptakan hasil pengolahan logam dari asir perdu dan bival. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Baik, anak-anak, ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan di minggu sebelumnya. Masih ada ingat pertemuan minggu sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, apa Mas? Kita pada pertemuan minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zaman batu. Masih ingat ya, masa praaksara itu dibagi menjadi dua zaman, yaitu berdasarkan hasil kebudayaannya. Ada zaman batu dan ada zaman logam. Nah, nanti hari ini kita akan mempelajari yang zaman logam. Oke, mengingat kembali pembelajaran minggu kemarin. Zaman batu itu dibagi lagi menjadi beberapa zaman. Ada yang tahu siapa? Ya, Mbak Andin? Apa aja? 4 zaman, Ya. Neolitikum dan Satunya lupa. Ada yang bisa menambahkan mungkin teman yang lain? Oh, Mbak Anissa, silakan. Ya, Mbak. ada satu lagi zaman Megalitikum. Megalitum. Betul ya, terima kasih, tepuk tangan nih buat teman kalian yang sudah menjawab. Luar biasa ya. Baik, satu lagi pertanyaan biar nanti kalian tahu hasil kebudayaan dari zaman batu yang mungkin sampai hari ini pun masih bisa kita lihat. Ada yang mau menjawab? Ya, Mbak Nisa ya. Ya. Ayo Mbak Nisa. Budaya di zaman batu, setahu saya ada dolmen, Ya. ada Terus kapak perimbas. Itu ya, itu adalah hasil-hasil dari yang hasil kebudayaan yang dihasilkan pada masa praaksara zaman batu. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang nih. Apa ini? Zaman logam atau juga sering dikenal dengan masa perundagian. Nah, akan saya tunjukkan ya. Ini ya, saya tunjukkan dulu. Sudah kalian bisa lihat ke layar? Ada gambar apa di sana? Ada gambar apa di sana? Ya, itu adalah contoh dari hasil kebudayaan pada masa perundagian. Kalian sudah tahu bagaimana kalau dulu ketika kita belajar zaman batu kan kalian cara pembuatannya kan mungkin kalian sudah tahu ya, dengan cara dihaluskan ya, atau batu yang sudah jadi batu tapi hanya dibentuk. Tapi ada yang tahu caranya, bagaimana cara membuat logam kok bisa dibentuk seperti itu, padahal kehidupan pada masa praaksara zaman logam itu masih teknologinya masih sederhana, begitu ya. Nah, di sini nanti yang akan kita praktekkan ya, hari ini yang akan kita akan praktekkan bagaimana pada masa praaksara itu membuat hasil-hasil kebudayaan dengan teknik pembuatan logam. Nah, di sini Ibu ya cara pembuatannya. Ya, ada dua cara yang digunakan pada masa zaman logam atau masa perundagian untuk membuat teknik pengolahan logam. Yang pertama yaitu apa? Iya, yang pertama adalah teknik asir perdu. Ya, teknik ini juga dikenal dengan teknik lilin. Ya, di mana nanti ketika kalian akan membuat itu harusnya lilin. Ya, kalian ukir. Kemudian nanti kalian balut dengan tanah liat. Kemudian yang atasnya itu kalian lubangi, yang bawah lubangi, kemudian dibakar dari bawah. Nah, sehingga apa? Lilin tadi akan mencair. Nah, ketika lilin mencair akan terjadi ada rongga kan di dalam tanah tersebut. Maka yang tadi yang bawah kalian tutupin. Nah, yang atas itulah nanti yang digunakan untuk menaruh kalau pada masa itu membuat logam berarti cairan logamnya.
Tapi hari ini kalau kita praktek ya enggak mungkin ya kita pakai logam beneran. Nanti kita alihkan pakai lilin. Nah, kemudian itu teknik yang pertama, dipahami ya. Nah, kemudian ketika sudah dimasukkan, kemudian kalau sudah dingin, sudah jadi, maka apa? Akan dibuka. Dibuka cetakannya tadi, tanahnya dibuka, berarti apa? Tanahnya menjadi masih utuh apa rusak kira-kira? Iya, akan rusak karena itu dibuka. Nah, nanti itu kalau asir perdu berarti hanya bisa digunakan sekali. Nah, teknik yang kedua adalah apa? Bivalve. Nah, teknik bivalve ini adalah atau teknik setangkup. Ya, teknik setangkup itu adalah apa? Menggunakan cetakan. Nah, pada masa itu cetakannya apa? Ya sama, masih pakai apa? Iya, pakai batu. Ya, batu yang dilubangi, dibentuk sedemikian rupa. Kemudian nanti yang atas juga sama, ya, ditali, ditangkupkan. Nah, nanti biji logam yang sudah dipanaskan itu dimasukkan. Kemudian dipreslah pakai batu juga. Setelah dibuka, kemudian nanti akan jadilah logam, hasil logam yang bentuk sesuai dengan yang dikehendaki. Hari ini saya bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Hasilnya adalah, silahkan bisa dilihat. Yuk, silahkan. Berarti nanti sudah bisa dibaca? Sudah bisa dilihat ya? Di aplikasi sudah muncul nama? Silahkan. Hai. Ini kan sudah dibagi kelompoknya, maka kita bikin kesepakatan waktu. Ya, waktunya kita adalah nanti kan kita sampai jam setengah 12 ya, kita refleksi itu 1/4 jam. Masih ada waktu 1 jam. Berarti kita nanti sampai jam 11. Jam 11 kalian selesaikan tugasnya. Kemudian yang 1/4 jam itu adalah untuk presentasi dan window shopping. Ya. Nah, yang 1/4 jamnya lagi kemudian nanti kita untuk penutup. Ya, begitu. Itu ya, berarti sepakat ya waktunya ya. Berarti sepakat waktunya kita hanya 30 menit. Silakan kalian ambil. Gimana? Bisa? Sudah bisa? Paham? Ini gimana ini? Malah mainannya. Ayo. Ya, yang sebelah sana. Ini bikin apa ini? Ya, ini bikin apa? Udah jadi? Nah, udah jadi 1. Coba lihat. Nah, ini ya. Ini kan atasnya, bawahnya sama enggak? Bawahnya nggak jadi. Nah, tapi kan ada gambarnya kan, tetap ada ininya. Oke, dilanjutkan ya. Oke. Kemudian, oke. Yang ini membuat apa ini? Wah, ini kayaknya paling enak ini kelompok ini ya. Iya. Ini kenapa pakai ini? Karena dia pakainya cetakan pakai teknik bivalve. Oh, pakai teknik bivalve. Satu rangkap. Iya, terus kalian karena zaman sekarang kalau teknik bivalve-nya nyarinya saya pakainya ini ya. Oke. Karena kalau pakai logam tidak memungkinkan. Oh, siap. Oke, terima kasih. Nanti teman-temannya dibagi ya. Oke, ya. Ada asir perdu dan apa? Kelompok apa satunya? Bivalve. Ayo, siapa yang mau perwakilan dari asir perdu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian hari ini? Kemudian satu kelompok dari bivalve. Yuk, yang asir perdu siapa yang mewakili? Tadi siapa? Ayo, siapa yang mau mewakili? Oh ya, Mas Gifari. Terus yang dari bivalve siapa antara kelompok? Oh, Mbak Nelly, baik. Ini sudah dari batu, di mana pada zaman dahulu cara membuat logam itu menggunakan cetakan yang terbuat dari batu. Ya, modifikasi cetakannya jadi dari semprong ya. Sudah gitu. Intinya sekian dari saya dan cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. kan? Tugas kalian adalah sekarang kalian melakukan window shopping nih ya. Window shopping itu apa?
silahkan nanti perwakilan, nanti silahkan ditunjuk kelompok 1 ini siapa, kelompok 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa, saling berkunjung ke kelompok temannya. Contoh nih, Mbak Nisa, karena Bival itu berkunjungnya ke yang Asir Perdu saja, ya. Kalau Bival ke Bival kan sama tekniknya. Nah, Mbak Nisa misalnya berkunjung ke kelompoknya Mas Nabil, ya. Begitupun Mas Nabil boleh berkunjung ke kelompoknya Mbak Nelly. Ini kan tekniknya beda. Nah, yang lain kelompoknya Mbak Fawas juga sama. Mbak Fawas itu Asir Perdu boleh berkunjung ke kelompoknya Mbak Nisa atau Mbak Nelly, tapi tidak menutup kemungkinan, Bu, saya pengen juga ke kelompok yang lain yang sama-sama Asir Perdu, monggo silahkan. Kan yang dibuat juga ada yang bentuknya berbeda, ini bikin apa, untuk apa, dan sebagainya, gitu ya. Oke, waktunya kalian. Kemudian nanti yang perwakilan yang keliling tadi saling berkunjung, perhatikan dulu. Yang saling berkunjung tadi membuat video. Kalian memvideokan hasil karya dari teman kalian, kemudian kalian tanya, ini membuat apa, teknik apa, terus yang dibuat apa, bagaimana, untuk dan sebagainya, silahkan. Itu terserah kalian. Kalian bikin video ya, nanti videonya, video yang sudah kalian bikin tadi, kalian nanti boleh diupload di Google Classroom ya. Jadi videonya nanti di save, jadi setiap kelompok itu nanti ketika berkunjung itu sambil memvideokan yang sudah dihasilkan oleh kelompok lain. Dipahami? Jadi ini teknik pembuatan logam, tekniknya pakai teknik Bival. Terus kita kali ini nggak bikin logam karena nggak mungkin di pembelajaran kita bikin logam, sejujurnya kita bikin video. Jadi teknik Bival itu 2 rangkap itu loh sama. Iya. Ini pakai round ini. Makasih ya. Sekarang saatnya kita evaluasi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, saya minta coba ada yang bisa mengevaluasi kegiatan kita hari ini. Ya, bagaimana kalian praktek hari ini? Kita evaluasi untuk kerja kelompok kalian yang sekarang. Ya, saya evaluasi sedikit. Tadi kurang tertib. Ya, masih apa tadi? Masih bercanda. Terus ada lagi? Masih apa? Masih wirawiri. Masih ada yang malah mainan sendiri, suruh bikin apa, bikinnya apa, tidak sesuai instruksi. Itu untuk evaluasi kinerja kita. Saya harapkan nanti kedepannya jangan diulangi. Gitu ya anak-anak ya. Oke, baik. Kita akan sampai di kesimpulan.
ya di kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bahwa hari ini ya kita sudah belajar ya, kita sudah belajar tentang apa? Apa? Teknik pembuatan logam di zaman logam, masa perundagian. Nah, teknik pembuatan logamnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Teknik kesir perdu, kemudian bival. Nah, coba kalian simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Yang tadi kan kalian sudah membuat ini, kalian sudah membuat, kelompoknya Mbak Nisa sudah membuat roti sekian banyak tuh dari percetakannya ya. Kemudian dari kelompoknya Mas Nabil jadi apa tadi? Keong ya, membuat keong. Kemudian kelompoknya Mas Sony membuat apa? Membuat apa tadi? Hanya 1, 2 jari dan mainan. Ya wes sembarang, pengennya mainan. Terus kelompoknya Mbak Wawas tadi bikin apa? Biji salak dan piramid. Piramidnya kecil ya, piramidnya sangat mungil. Kemudian kelompoknya Mbak Nelly tadi membuat plastisin, cetakan ya. Nah, pembelajaran akhirnya apa? Yang dapat kita simpulkan dari yang sudah kalian kerjakan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, Mbak Nisa, silahkan dengan senang hati. Teknik yang sudah ditemukan dari masa praaksara sampai sekarang pun masih bisa kita gunakan dari ya segi hasil kebudayaannya. Terus Tadi kita jadi tahu ada 2 teknik kesir perdu sama bival. Mbak Nisa tadi menyampaikan bahwa ternyata pada masa praaksara itu ya, ternyata pada masa praaksara itu sudah dikenal teknik pembuatan logam, bahkan sampai sekarang pun masih ada gitu ya Mbak Nisa ya. Bisa kita lihat memang dengan lebih perkembangan zaman, jadi bentuknya sudah berbeda. Sebenarnya tidak hanya terbatas di roti dan kue semprong. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari kalian juga bisa lihat contohnya. Yang tahu keluwungan nggak? Yang kalau orang bikin sumur ada bunderannya. Nah, itu tuh sebenarnya itu juga namanya teknik bival itu. Ya, itu dipres, dimasukkan, itu juga teknik bival. Sampai hari ini pun kita bisa melihat. Nah, kemudian yang kesimpulan yang kedua, yang teknik kesir perdu belum ya? Tadi Mbak Nisa baru. Siapa yang menyimpulkan? Mas Gifari. Yang kesir perdu. Kesimpulannya bagaimana? Ya. Adnan mungkin nggak apa-apa. Adnan aja yang ngomong. Ayo Mas. Apa yang bisa disimpulkan hari ini dengan pembuatan kesir perdu Mas? Iya. Iya. Untuk mengambil objeknya yang Iya. nah, nanti kalau pas pengembalian tanah liat itu tanah liatnya nggak boleh bergeser atau pindah posisi gitu, kayak harus presisi banget. Dan kalau misalnya mau proses pengasihan ini itu diusahakan tanah liatnya harus padat, tidak ada celah buat lilinnya keluar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Oke, kesimpulannya adalah gini. Saya simpulkan dari pendapatnya teman-teman kalian semua tadi. Zaman logam atau masa perundagian itu ada 2 teknik pengolahan logam. Yang pertama kesir perdu, yang kedua adalah teknik bival. Nah, masing-masing teknik ini mempunyai apa? Mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau yang bival, kekurangannya apa? Kalau bival itu biasanya cenderung karena cetaknya kan setangkup berulang-ulang ya. Jadi bentuknya itu hanya itu saja. Tapi kalau yang kesir perdu karena itu hanya sekali pakai, maka bentuknya bisa lebih beragam dan juga bentuknya biasanya lebih rumit dibandingkan dengan yang bival. Nah, kalau kelebihannya
Kalau tadi kan kekurangannya ya, kalau kelebihannya. Yang bival? Iya, kalau bival itu dipakai berulang kali bisa, tetapi kalau sirip perdu nggak bisa. Karena apa? Ketika sekali kita buat, ketika kita mau bongkar itu cetakannya, maka cetakannya akan dibongkar hancur, hanya sekali pakai. Nah itu kesimpulannya itu. Jadi pembelajaran kita hari ini bahwa kesimpulannya pada zaman logam, yaitu ada dua teknik, asir perdu dan bival, di mana masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada pertanyaan sampai sini dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau tidak, ya kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi sudah kita menyimpulkan, kita refleksi. Silahkan, kira-kira apa sih ya? Apa yang sudah kita lakukan? Menyenangkan atau tidak? Ya. Menyenangkan ya? Iya. Dibandingkan dengan yang biasa dilakukan. Biasanya kita ngapain? Teori, ceramah, diskusi ya. Kalau ini lebih menyenangkan. Karena apa? Praktek, lebih bisa berkreasi. Ya. Baik. Oke. Nah, tadi lebih menyenangkan. Hari ini apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Menciptakan. Iya, apa? Menciptakan? Iya, menciptakan teknik pembuatan logam. Karena apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini tadi adalah satu adalah untuk apa tadi? Membedakan teknik pengolahan logam asir perdu dengan bival. Yang kedua tujuannya adalah apa? Siswa mampu menciptakan teknik pengolahan asir perdu dan logam. Walaupun mungkin yang dicipta kalian itu berbeda dengan pada masa praaksara. Tapi prinsipnya di sini adalah bahwa kita itu mempunyai prinsip sistem kerjanya yang sama. Ya, tadi bahwa kalau asir perdu itu hanya sekali pakai, kalau bival itu bisa berulang-ulang. Begitu ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti silahkan kalian nanti boleh mencari informasi baik di internet, kalian mencari buku-buku yang berkaitan dengan masa perundagian untuk kalian memperdalam lagi materi tentang masa perundagian. Gitu ya anak-anak ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai ya, masa perundagian selesai, maka kalian nanti silahkan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan mempelajari masa sejarah, masa di mana manusia itu sudah mulai mengenal tulisan. Silahkan kalian boleh buku teksnya yang sudah dipinjamkan dari perpus itu dibaca ya. Jangan hanya buat ngisi tas, bawa ke sekolah, bawa pulang tapi tidak dipelajari. Silahkan nanti bukunya dibaca karena hari ini kita sudah sampai di akhir ya. Nanti kalian kan akan melanjutkan untuk pertemuan dengan mapel yang lain ya, karena waktu kita juga sudah selesai. Maka pertemuan hari ini sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan kembali atau cukup? Ya, bagaimana Mbak? Di awal sempat dijelasin dan ditunjukkan gambar dari nekara. Iya. Nah, fungsinya nekara itu tadi apa? Oke, baik. Ini Mas itu baru nanya nih Mbak Nisa. Oke, nekara itu ya bentuknya. Oke, nanti gambarnya bisa dilihat ya. Perhatikan. Nekara ya, nekara saya gambarkan dulu. Nanti kalian bisa lihat gambarnya di buku itu juga ada, di buku teksnya kalian ya, atau kalian boleh browsing juga. Nah, nekara itu apa? Bentuknya seperti tahu dandang ya. Ya, seperti dandang yang terbalik. Ya, nekara itu bentuknya seperti dandang yang terbalik. Nah, fungsinya biasanya nekara itu digunakan untuk acara-acara ritual. Seperti juga tadi yang sudah bisa nggak Mas? Enggak, ya sudah nggak apa-apa Mas. Itu ya Mbak Nisa ya.
Kemudian yang tadi kan juga satu gambarnya itu candrasa. Candrasa itu kayak kapak corong, cuma satu sisinya lebih panjang. Itu juga fungsinya sama untuk acara-acara ritual. Nah, kalau nekara itu bentuknya agak besar. Nah, apakah nekara itu sampai sekarang masih ada? Masih. Nah, kalau bentuknya lebih kecil lagi, itu namanya moko. Kalau sekarang itu, kalau mungkin kalian nanti boleh cari informasi ya. Kalian boleh cari di moko itu masih banyak di daerah Nusa Tenggara Timur, di Alor sana. Nah, moko itu biasanya digunakan sebagai menunjukkan status kita, status seseorang ya. Kemudian juga sebagai alat pernikahan, mahar gitu. Gitu ya Mbak Nisa ya. Oke, ada yang masih ditanyakan lagi? Nanti sebelum saya tutup. Sudah cukup puas ya. Oke, baik, nanti boleh kalian cari literatur yang berkaitan dengan masa perendagian untuk memperdalam materi tentang masa perendagian. Baik anak-anak, waktu kita sudah selesai ya. Karena kalian juga harus melanjutkan dengan pelajaran Bapak Ibu guru yang lain. Maka untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak.